Selamat pagi anak-anak. Semangat, 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 semangat. Kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, siap? Walaupun kita belajarnya belum secara tatap muka, kita belum ketemu di sekolah, kalian bertemunya lewat online. Kalian bisa lihat lewat laptop kalian atau HP, bisa melihat ibu ngajar kalian, bisa mendengar ibu juga, bisa melihat kalian, bisa mendengar kalian lewat tugas-tugas yang ibu kirimkan kepada anak-anak dan anak-anak sudah kirim balik. Jadi ibu bisa melihat kalian semua, apakah masih tetap sehat, apakah masih tetap semangat, ibu bisa melihat. Ayo kita mau kembali belajar firman Tuhan ya anak-anakku. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang seorang bapak yang taat kepada Tuhan. Bapak itu bernama Bapak yang bikin kapal? Iya, Bapak Nuh ya. Nah, kali ini ibu mau cerita tentang seorang bapak juga ya. Tentang seorang bapak yang sudah tua. Dia juga punya istri, tetapi tidak memiliki anak, belum memiliki anak. Tetapi walaupun suami istri yang sudah tua ini belum memiliki anak, mereka itu punya keponakan. Nah, ada yang tahu keponakan itu apa? Ada yang tahu? Keponakan itu adalah anak dari kakaknya mama atau adiknya mama, atau anak dari kakaknya papa atau dari adiknya papa. Nah, itu disebut keponakan ya. Nah, kisahnya adalah seperti begini. Satu ketika Tuhan memberitahukan kepada bapak ini. Bapak ini namanya adalah Bapak Abraham. Siapa? Abraham. Dan istrinya bernama, ada yang tahu siapa nama istri dari Bapak Abraham? Coba sebutkan siapa? Oh iya, ibu lupa kalau kita ini belajarnya lewat online ya. Jadi nggak bisa kedengaran. Kalian jawab, ya pasti kalian menjawab Ibu Sarah. Ibu Sarah adalah istri dari Bapak Abraham ya. Nah, keponakannya siapa namanya? Keponakannya ini bernama Lot, L-O-T, Lot ya. Lot ini tapi sudah berkeluarga, sudah punya istri dan punya 2 anak perempuan. Mereka tidak tinggal dengan Bapak Abraham, mereka tinggal di tempat lain, mereka tinggal di daerah lain. Nama daerahnya adalah Sodom dan Gomora ya. Dikisahkan adalah Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya keluarganya Lot tadi sudah berbuat jahat. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, semuanya berbuat jahat. Hanya Lot dan keluarganya saja yang hidupnya baik, yang tidak berbuat jahat. Nah, ketika mendengar itu, Abraham diberitahukan bahwa kota Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan. Artinya akan dibakar. Dibakar pakai apa? Dibakar itu pakai apa ya kira-kira? Pakai air? Pakai angin? Atau pakai apa? Pakai api. Akan dibakar oleh api, oleh Tuhan. Nah, ketika mendengar itu, kota Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan karena orang-orang yang ada di Sodom Gomora semua berbuat jahat. Lalu bagaimana dengan keponakanku? Waduh, bisa-bisa mereka mati juga. Waduh, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Bapak Abraham ini berbicara kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jika seandainya di kota Sodom Gomora itu ada 50 orang yang tidak berbuat jahat, yang percaya kepada Tuhan,
Apakah Tuhan akan menghukum dan membinasakan kota Sodom dan Gomora itu? Terus Tuhan jawab begini, jika ada 50 orang yang berbuat baik, yang tidak bersalah, aku tidak akan membinasakan kota Sodom dan Gomora itu. Terus karena Abraham ini kasihan dengan Lut, dia berdoa lagi, Tuhan, seandainya ada 45 Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, jika ada 45 yang tidak berbuat jahat di kota Sodom, aku tidak akan membinasakan kota Sodom itu. Nah, terus Abraham bilang lagi, dia menawar lagi kepada Tuhan sampai 40. Kalau 40 bagaimana? Tuhan masih menjawab tidak akan membinasakan. Nawar lagi nih, kalau ada 30, kemudian turun lagi. Kalau ada 20, kalau ada 10 bagaimana Tuhan? Nah, ketika Abraham berkata, Tuhan kan baik ya. Tuhan, kalau cuma ada 10 orang bagaimana Tuhan di kota Sodom itu yang tidak berbuat jahat? Apakah Tuhan akan tetap membinasakan? Tuhan menjawab, jika ada 10 orang yang tidak berbuat jahat, kota Sodom tidak akan dibinasakan. Tetapi anak-anakku, ketika Tuhan berkata begitu, setelah Tuhan berkata begitu, Tuhannya pergi, tidak berbicara kepada Abraham. Tuhan kemana? Tuhannya sudah pergi. Aduh, sedihlah hati Abraham. Kenapa sedih? Karena yang tidak berbuat jahat di kota Sodom kurang dari 10 orang. Hanya 4 orang, yaitu Bapak Lot, istrinya, dan 2 orang anak perempuannya. Kurang dari 10 orang, berarti pasti kota Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Abraham tetap berdoa dalam hatinya, tetap berdoa supaya Tuhan menyelamatkan keponakannya yang bernama Lot dan keluarganya. Tetap berdoa supaya Tuhan menyelamatkan. Nah, ternyata Tuhan mendengar doa dari Bapak Abraham ini. Satu ketika ada 2 orang datang ke rumah Bapak Lot, datang ke rumah Bapak Lot, kemudian memberitahukan supaya Lot dan keluarganya segera pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora, karena akan dihancurkan kota Sodom dan Gomora ini. Wah, mereka cepat-cepat. Ayo, apa yang harus kita siapkan? Apa? Tidak usah bawa macam-macam. Ayo segera kita lari daripada nanti kita binasa. Karena 2 orang ini, malaikat ini memberitahukan bahwa kota Sodom dan Gomora akan segera dibinasakan. Jadi mereka cepat-cepat pergi meninggalkan dengan istri dan juga 2 anaknya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Ada pesan dari malaikat yang mengatakan kepada Bapak Lot ini, kalau engkau pergi, jangan engkau menoleh ke belakang. Jangan engkau melihat kota Sodom dan Gomora. Lari saja sekencang-kencangnya. Tinggalkan kota Sodom dan Gomora. Akhirnya mereka pergi, mereka lari. Nah, tapi anak-anakku, istri dari Lot ini ingat, aduh, aku masih punya kekayaan di rumah. Aku masih punya harta. Aku masih punya emas. Aku masih punya barang-barang yang hebat, yang mewah. Bagaimana ya? Aduh, penasaran. Aku ingin melihat. Tiba-tiba ketika lari anak-anakku menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, istri Lot tidak bergerak, alias jadi patung. Jadi patung anak-anakku. Istri Lot jadi patung, tidak bergerak. Tapi Lot dan istrinya tetap lari, walaupun dia sedih karena istrinya sudah jadi patung. Nah, Alkitab mengatakan istrinya menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam. Nah, apakah dia jadi patung itu rasanya asin? Ibu tidak tahu. Nanti kalau di surga ya, kalau kalian ingat, tanya sama Tuhan. Tuhan,
istri Lot jadi tiang garam, apakah patungnya rasanya asin? Ya, ya, kita mungkin nanti bisa bertanya ya kepada Tuhan di surga ya. Nah seandainya, nah anak-anakku dilanjut lagi ya ceritanya. Mereka pergi. Akhirnya Lot dan 2 anaknya selamat. Ternyata kota Sodom dan Gomora dibakar habis-habisan, hancur, tidak ada yang bersisa. Orang-orangnya yang ada di kota Sodom mati semuanya oleh api. Tetapi Lot dan 2 anaknya selamat. Berkat apa coba mereka selamat? Berkat doa dari Bapak Abraham. Nah, anak-anakku, dari cerita ini ibu ambil dari kejadian pasal 19 ya. Kalau kalian di rumah mau buka Alkitab, mau melihat, itu ada di dalam kejadian pasal yang ke-18. Mulai dari ayat yang ke-16 sampai pasalnya yang ke-19 ya. Bisa lihat nanti di situ yang bisa baca ya. Nah, terus anak-anakku, Lot dan 2 anaknya selamat karena doa dari Bapak Abraham. Nah, anak-anakku, tahu tidak kalian bahwa mama papa atau ayah dan ibu kalian setiap hari berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk kalian semua, untuk anak-anak semua. Berdoa supaya anak-anak diberikan kepintaran, supaya anak-anak diberi sehat semua, supaya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik ya. Didoakan oleh mama dan papa. Dan kalian hari ini kan sehat semua ya. Nah, itu berkat doa dari mama dan papa. Wah, pasti seneng ya kita punya mama dan papa yang selalu berdoa untuk kita semua. Jadi kita harus bangga punya mama dan papa yang selalu berdoa untuk kita, yang selalu mendoakan kita. Nah, anak-anakku, kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa bersyukur karena kita memiliki ayah, ibu, mama, papa, keluarga yang begitu baik, yang selalu mendoakan kita. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat pagi hari ini. Yuk, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah menerima pelajaran firman Tuhan, di mana Bapak Abraham tetap mengasihi keponakannya dengan selalu mendoakan sehingga mujizat terjadi. Lot dan 2 anaknya selamat berkat doa dari Bapak Abraham. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki ayah dan ibu dan saudara-saudara yang selalu mendoakan kami Tuhan. Mendoakan supaya kami sehat, mendoakan supaya kami bertumbuh dengan baik, mendoakan supaya kami pintar. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk ayah dan ibu, untuk mama dan papa, untuk keluarga. Berkatilah mereka Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam usahanya, berkati dan terus berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami mau tetap menyayangi orang tua kami. Kami mau menghormati kedua orang tua kami. Kami mau tetap mendoakan supaya orang tua kami menjadi orang tua yang hebat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, pelajaran kita sudah selesai. Ada tugas, tapinya tugasnya adalah coba kalian belajar berdoa. Mendoakan mamah papa. Kalian nyebutnya apa? Mamah papa atau ayah ibu? Atau mamah ayah? Ya, berdoa. Nanti tolong
mama atau papa rekam ya. Anak-anak boleh diajarkan dulu cara berdoanya seperti apa ya. Berdoa untuk mama dan papa. Boleh berdoa untuk pekerjaannya, kesehatannya, usahanya, apapun saja boleh didoakan ya. Oke? Ibu tunggu videonya ya anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.